Dilanjut, ay hada adapun ini adabul mu'ta'allimi, yaitu adab-adabnya seorang murid atau santri. Lil muta'allimi, itu tetap bagi seorang murid, adabun adapun adab, fi nafsihi, di dalam dirinya, wa adabun dan adabnya, ma'al ustadihi, kepada gurunya, wa adabun dan adabnya, ma'akhwanihi, beserta teman-temannya. Amma adabuhu, adapun adab-adabnya santri, fi nafsihi, di dalam dirinya, fakasiratun, yaitu sangatlah banyak, minha, sebagian adab-adab santri kepada dirinya, tarkul uzbi, yaitu meninggalkan ujub atau sifat sombong, wa minha, dan daripada sebagian adabnya si murid terhadap dirinya, tawaddu'u, yaitu bertawadu, rendah hati, wasidku, dan jujur, liyakuna, agar ada siapa santri, mahbuban, yaitu dicintai, mausukon, yang dipercaya, bihi, dengan keadaan tersebut. Wa minha, dan daripada sebagian adabnya santri kepada dirinya, an yakuna, hendaknya ada siapa santri, waquron, yaitu sopan, fi misyatihi, di dalam berjalan, godon, halnya memejamkan, torfahu, terhadap pandangannya santri, aninadhori, dari pandangan, ilal muharramati, daripada yang haram-haram. Wa an yakuna, dan si santri hendaknya aminan, yaitu jujur, alama, atas perkara, utiahu, yang telah diberikan siapa santri, hu, terhadap ma, minal ilmi, daripada ilmu. Fala yajibu, maka tidaklah wajib siapa santri, bi ghairi ma, dengan selain perkara, ya'rifu, yang tidak diketahuinya. Wa amma adabuhu, dan adapun adab-adabnya santri, ma'a ustadihi, kepada gurunya, faminha, maka dari sebagian adab-adab murid terhadap gurunya, an ayya'taqida, hendaknya bertekad siapa santri, anna fadlahu, bahwa sesungguhnya guru, akbaru, yaitu lebih besar, min fadli walidayhi, daripada keutamaan orang tuanya, alaihi, di atas guru, li'annahu, karena sesungguhnya guru, yurabi, yaitu mendidik siapa guru, ruhahu, terhadap ruhnya murid, wa minha, dan daripada sebagian adab-adabnya santri kepada guru, al khudu'u, yaitu tunduk, amamahu, di hadapan guru, wal julusu, dan duduk, fi darsihi, di dalam pelajaran, bil adabi, dengan adab, wa husnil isghari, dan bagusnya mendengarkan, ilama, terhadap perkara, yakulu, yang diucapkan oleh guru. Wa minha, dan daripada sebagian adabnya murid terhadap ustad, tarkul mizahi, yaitu meninggalkan candaan, wa alla, dan hendaknya tidak, yamdaha, memuji siapa murid, ghairuhu, selain gurunya, minal ulama'i, daripada ulama-ulama yang lain, bi hadratihi, di hadapannya guru, makhafafatan, yang dikhawatirkan, an yafhama, dapat memberikan pemahaman siapa ustaduhu, ustad atau gurunya santri, annahu, bahwasanya si murid, yadhumuhu, yaitu sedang mencelaknya guru. Wa minha, dan daripada sebagian adab-adabnya santri terhadap guru, Allah, hendaknya tidak, yasuddau, menghindarinya murid, apa hayau, rasa malu, anisuali, dari pertanyaan, amma, dari perkara, la ya'rifu, yang tidak diketahuinya oleh murid. Wa amma adabuhu, dan adapun adab-adabnya murid, ma'a ikhwanihi, kepada murid yang lain atau teman yang lain, faminha, maka dari sebagian adabnya santri kepada santri yang lain, ikhtiramuhu, yaitu memuliakan siapa santri, hum, terhadap mereka, wa tarku ikhtiqori, dan meninggalkan hinaan, wahidin, salah seorang pun, minhum, daripada mereka, wa tarkul istila'i, dan meninggalkan sifat-sifat sombong, alaihim, kepada mereka, wa minha, dan daripada sebagian adabnya santri kepada santri yang lain, Allah, hendaknya tidak, yaskhoro,
meremehkan siapa santri bibatiil fahmi dengan lemahnya pemahaman minhum dari mereka. Wa alla dan hendaknya tidak yafroha bergembira atau senang siapa santri idza wabaho apabila marah siapa ustadu guru ba'dal qasirina setelah kurangnya pemahaman murid yang lain. Fa inna dzalika karena sesungguhnya perkara tersebut asbabul bugdi yaitu menjadi sebab-sebab kemarahan wal adawat. Nah, jadi seorang murid harus bertata krama, beretika, bermoral, beradab terhadap dirinya, gurunya dan saudaranya. Nah, di sini ada pun tata krama terhadap dirinya, dia hendaknya yang pertama tidak sombong, yang kedua hendaknya bersikap rendah hati, yang ketiga hendaknya bersikap jujur agar dicintai dan dipercaya kawan-kawan yang lain, yang keempat hendaknya rendah diri ketika berjalan dan tidak memandang segala apa yang diharamkan. Yang keempat, hendaknya bersikap jujur dalam pengetahuannya dan tidak menjawab apa yang tidak diketahuinya. Nah, selanjutnya adapun cara atau tata krama adab seorang murid kepada gurunya. Yang pertama, hendaknya ia yakin bahwa kebaikan gurunya lebih besar daripada kebaikan ibu bapaknya. Kenapa demikian? Karena seorang guru mendidik rohaninya, sedangkan ibu bapaknya hanya mendidik dengan jasadnya. Yang kedua, adabnya seorang murid kepada guru, hendaknya ia bersikap tunduk ketika di hadapan gurunya. Yang ketiga, hendaknya si murid tersebut duduk dengan tata krama yang baik, dengan sopan, dan mendengarkan baik-baik saat gurunya sedang mengajar. Yang keempat, hendaknya ia tidak bergurau, bercanda di hadapan guru saat gurunya sedang mengajar. Yang kelima, hendaknya si santri tidak memuji kelebihan guru yang lain di hadapannya, agar perasaan sang guru tidak tersinggung. Yang terakhir, adabnya seorang santri kepada guru, hendaknya ia tidak malu untuk bertanya tentang apa yang belum ia mengerti. Nah, selanjutnya adab atau cara tata krama santri kepada santri yang lain. Yang pertama, hendaknya ia menghormati saudara-saudaranya dan tidak menghina seorang pun dari mereka. Enggak boleh saling menghina, ejek-ejekan. Yang kedua, hendaknya ia tidak bersikap sombong. Yang ketiga, hendaknya ia tidak meremehkan kawannya yang belum mengerti. Yang keempat, adabnya seorang murid kepada murid yang lain atau teman yang lain, hendaknya ia tidak bergembira, senang jika ada guru sedang memarahi temannya yang lain yang kurang mengerti atau belum mengerti atau dapat masalah dan sebagainya. Tidak boleh kita tertawa atau senang dan gembira. Kenapa demikian? Karena perbuatan ini, perbuatan yang tadi kita sampaikan, bahwa dapat menimbulkan kemarahan dan permusuhan.